Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko dari sisi front end. Ini sudah 47 minggu saya upload segmen ini setiap Senin jam 19.30 insya Allah. Buat teman-teman yang mau di review tokonya bisa isi Google Form di ganirozaki.com atau di deskripsi di bawah. Itu gratis di review dari sisi front end ya. Dan kalau yang mau berbayar, yang insya Allah lebih mendalam, lebih komprehensif dari sisi seller centernya, Facebook Ads-nya, atau laporan keuangannya, itu ada juga di website. Bisa cek aja di website ganirozaki.com. Dan segmen ini buat saya sih seru banget karena ini studi kasus ya, studi kasus buat saya pribadi yang saya bikin kontennya, jadinya sambil menyelam minum air. Oke, kita mulai di minggu ke-47 ini yang mau saya bedah atau review itu sebenarnya bukan toko online tapi toko offline. Yaitu apa ya? Toko gerai offline yang viral. Nggak tahu ya viralnya kayaknya di Bandung aja atau karena saya lagi lihat sepanjang jalan sering lihat bocil-bocil minum es teh ini ya. Jadinya saya menganggap viral, nggak apa-apa lah. Mungkin saya pun bikin konten ini jadi menambah keviralannya ya nggak apa-apa juga. Jadi es teh manis 2000 perak, namanya es teh tali pinggir. Es teh tali pinggir. Ini 2000 perak. Yang bikin saya apa ya? Yang bikin saya, oh 2000 perak, emang 2000 perak untung ya. 2000 perak kan kalau kita ke Alfamart aja 2000 perak tuh udah kayak sedekah gitu, sedekah paksa ke mamang ini ya, mamang parkir ya. Kadang cuma ke ATM doang, uang kan di dompet kosong harus bayar 2000 perak, pecahin 50.000 jadi jajan dan sebagainya. Jadi 2000 perak tuh ibarat kata ya murah banget dah, murah banget, serius murah banget 2000 perak. Terus saya nyobain ke sana, habis ternyata menunya nggak hanya 2000 perak ya. Jadi ini tokonya nih. Ini tokonya namanya ST Tali Pinggir, sebenarnya nggak terlalu banyak followersnya ya, dan saya cek juga cuma masih daerah Bandung. Daerah yang lain mungkin belum belum ada mungkin ya, saya belum cek mendalam. Lalu ini dia es teh manis 2000 perak, terus ternyata ada upsellnya, ada produk upsellnya, yaitu yang harganya lebih mahal, yang jumbo 5000 perak, yang lemon 7000 perak, teh tarik 8000, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oh, oke, oke, oke. Oke, lalu saya pikir, oh mungkin bisa untung nih kalau misalkan nggak hanya jualan yang 2000 perak. Karena apa? Kalau 2000 perak rasanya nggak mungkin bisa untung 2000 perak. Kenapa? Nih, saya tadi nemu. Nah, untuk sablon es tehnya aja, ini bukan yang punya dia ya. Ini yang cukup singgah, nggak perlu sungguh apalah, nggak tahu lah. Es teh tali pinggir ini aja 325 perak per pieces. Oke, katakanlah produksi banyak jadinya paling 250 atau 200 perak. Itu udah 200 perak. Udah berapa persen? Udah 10% dari 2000 perak. Belum pajak restoran. Nggak tahu ini kena pajak restoran nggak ya? Pajak restoran kan 15% ya? Aduh, berapa ya? Ini meskipun nggak dine in tapi harusnya kena pajak restoran. Mungkin ya. Yang jelas 2000 perak tuh nggak masuk akal. Belum lagi kalau kita bandingin sama ini ya apa kopi ya, kopi di warung gitu. Starbucks keliling. Kalau di Jakarta kan ramai ya Starling di deket perkantoran tuh ya, di Starling, di Starbucks keliling tuh kopi banci, kopi yang seduh ya. Nggak tahu kenapa disebutnya kopi banci. Itu 4.000 sampai 5.000 perak. Di Bandung masih ada yang 3.000, 3.500. Kalau di Starling Jakarta ya setahu saya 4.000 sampai 5.000 perak. Itu nggak masuk akal. Itu padahal kan jauh lebih mudah daripada es teh manis ya. Ini es teh manis harus modal plastik, tali, sedotan dan sebagainya. Tapi kalau yang si Starling itu cukup cup, sasetnya air panas, selesai. Kalau ini harus modal es dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini nggak masuk akal. 2000 perak ini ada untung. HPP-nya berapa? Belum karyawannya, belum kontrakannya. Ini nggak masuk akal. Yang bikin dia masuk akal, jadi menurut saya yang dicari, dan ini adalah teknik, kan teknik ya, ini sebenarnya ada ya teknik lah, teknik umumnya itu mencari ripple effect dari si produk tersebut. Ripple effect itu apa? Seperti efek bola salju, seperti kalau di bahasa startup tuh lifetime values. Wah, kerennya lifetime values. Jadi contoh paling gampang yang sering saya baca ya, contoh Colgate. Colgate tuh kayak Pepsodent lah, kalau di US tuh namanya Colgate. Mereknya Colgate ya, kurang lebih sama pasta gigi juga. Mereka tuh nggak untung kalau misalkan customernya cuma beli 1 sampai 2 kali. Baru untung tuh ketiga sampai ke berapa kali gitu, saya lupa. Di teorinya gitu. Oh, masuk akal, masuk akal. Jadi memang mencari ketergantungan biar dapat untung. Jadi itu ripple effect-nya salah satu contohnya. Dan ripple effect itu contohnya banyak, yaitu cross sell, yaitu dia belanja yang A, belanja juga yang B, atau upsell, tadinya mau belanja A, terus jadinya belanja B yang lebih mahal.
Lalu repeat order itu kan ripple effect juga, atau free marketing. Free marketing ya kalau zaman sekarang viral marketing. Kayak contohnya ya saya ngebahas ini pun dengan sukarela, salah satu ngebantu dia supaya viral juga kan free marketing. Anda yang nonton ya katakanlah cuma cuma 50 orang, 60 orang yang nonton ya kena terpapar konten si es teh tali pinggir ini. Jadi yang dicari adalah ripple effect-nya dan masih mungkin masuk akal. Sehingga saya bikin hitungannya teman-teman. Jadi saya bikin hitungan kasar, karyawan katakanlah ini karena dekat dari rumah saya 2,5 juta, masih masih bisa dapat lah karyawan 2,5 juta. Kalau di Jakarta saya nggak yakin 2,5 juta. Karyawannya dua, saya lihat karyawannya dua. Saya udah ngeliatin dua gerainya, karyawannya dua, mungkin tiga, kayaknya dua deh. Jadi dua kali 2,5 yaitu 5 juta per bulan. Kontrakan saya asumsiin aja 3 juta per bulan karena pinggir jalan gede teman-teman. Walaupun nggak gede ya, walaupun si tempatnya nggak besar, kecil, minimalis. Ya katakanlah 3 juta per bulan. Lalu capex-nya, capex itu ya renovasi, beli alat. Capex itu capital expenditure ya, yaitu modal awal. Yaitu saya asumsikan 30 juta karena ada story dari Instagramnya dia menyebutkan nih seperti ini. Jadi antara 35 sampai 50 juta tergantung biaya renovasi kedai. Ini capex-nya, capital expenditure-nya. Jadi saya asumsiin 30 juta dah biar gampang. Jadi kalau misalkan 30 juta ini mau BFP dalam 12 bulan sehingga cost-nya adalah 2,5 juta per bulan. Lalu saya pengen ngitung sehari minimal untungnya berapa sih, omsetnya berapa, untung kotornya berapa, lalu saya ekuivalensikan menjadi harian. Tinggal 5 juta dibagi 30 sebenarnya 170 ribu per hari, 3 juta bagi 30 100 ribu per hari, dan seterusnya sehingga ketemu 354 ribu per hari. Ini adalah gross profit minimum supaya nggak boncos. Ini minimum ya, gross profit ya, bukan omset. Ini gross profit. Jadi di luar HPP. Di luar HPP minimal 354 ribu per hari. Lalu saya bikin simulasi, ini mungkin agak ngejelimet tapi mudah-mudahan logikanya dapat ke teman-teman. Jadi simulasinya saya pakai pakai teori long tail ya. Long tail itu kalau misalkan kita punya banyak SKU, SKU terlarisnya tuh pasti di depan itu seperti dinosaurus kayak gini, dia terlaris ke satu, kedua, ketiga akan turun 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 dan seterusnya. Kalau diurutkan seperti itu. Lalu saya lihat pricingnya kan di sini ada yang tadi yang 2.000 perak, 5.000, 7.000, 8.000 ya katakanlah SKU-nya itu per harga ya. Sehingga saya urutin aja. Yang 2.000 jelas paling laris karena mereka positioningnya termurah dan memang ada gambarnya, gambar gambar apa ya? Mereka memang si ST Tali Pinggir ini memang ya positioningnya dan apa ya? Nah, ini bannernya jelas banget positioningnya, eh unique selling point-nya 2.000 perak berarti kan main murah ya. Otomatis harusnya itu yang terlaris. Jadi ya 2.000 perak, 5.000 perak, 7.000 perak, 8.000 perak, 10.000 perak. Lalu saya asumsikan setiap naik ranking, turun rankingnya itu ada turun 20%. Jadi yang ke satu kedua itu dari 2.000 perak ke 5.000 perak itu yang jumlah terjualnya tuh turun 20%. Jadi 20%. Terus dari 2 ke 3 itu jadi 80%-nya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya asumsikan seperti itu. Ini teori long tail-nya ya. Lalu saya asumsiin gross profit-nya kalau yang 2.000 perak nol. Saya anggap 0 perak deh. Karena nggak masuk akal 2.000 tuh ada untungnya. Nggak masuk akal. Gross profit ya, gross profit. Mungkin ada untungnya tapi nggak masuk di akal saya aja. Lalu dari 5.000 perak, saya ambil semuanya yang 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 adalah 40%-nya. 40% dari harganya, gross profit-nya seperti itu. Sehingga total ini, kalau pakai teori long tail ini, dengan gross profit-nya udah tahu, harus lebih besar daripada 345.000 per hari gross profitnya. Lalu saya bikin aja simulasinya, saya bikin permodelannya, permodelan sangat sederhana sekali yaitu aljabar X dikali 0 tambah 20% X kali 2.000 80 yang intinya ngikutin si permodelan ini 20%, 80% dan seterusnya. Yang dicari adalah berapa terjual yang 2.000 perak per hari dan ternyata ketemu X-nya itu harus 206 per hari. Yaitu yang 2.000 perak itu harus 206 paket, 206 bungkus sehari alias omsetnya 400.000 sehari untuk yang 2.000 perak aja. Ingat ya 2.000 perak aja dan itu kan gak ada untungnya. Kalau omset 400.000 2.000 perak semua itu nggak ada untungnya. Tapi kan ada harapannya yang tadi teori long tail tadi harapannya ada juga checkout yang 5.000, 7.000, 8.000 dan 10.000. Dan kalau yang 2.000 peraknya nyampe 206 per hari
206 bungkus per hari itu baru akan balik modal. Ini belum terhitung yang tadi ya, yang harga lebih mahal. Berat atau ringan ngejual segitu? Nah, nggak tahu juga karena saya juga tidak berpengalaman ya jualan offline. Saya nggak bisa jawab. Yang jelas hitungan saya 206 per hari untuk yang Rp2.000 per bungkus. Lalu, jadi apa pentingnya video ini? Pertama yang mungkin takeaways buat teman-teman, traffic puller itu real ya. Jadi ini kan yang si 2000 perak tuh traffic puller ya. Jadi dia jual murah sekali sehingga orang pada datang harapannya beli juga yang lain atau balik lagi beli yang lebih mahal atau viral seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kalau kasusnya ini adalah penetrasi murah. Ada juga banyak kasus kayak misalkan gratis ongkir juga penetrasi murah ya karena si Shopee kan penetrasi pasarnya traffic pullernya si gratis ongkir. Terus artis endorsement itu juga bisa dibilang traffic puller ya. Itu penetrasi pasar karena sebelumnya produknya entah dari mana tiba-tiba satu artis pakai gitu, Ariel Noah pakai itu kan penetrasi pasar sehingga mahal itu kalau nge-endorse. Jadi traffic puller real untuk kasus yang penetrasi murah. Bisa diterapkan nggak di marketplace, di Shopee, Lazada, dan seterusnya? Dulu bisa, jujur. Sekarang udah susah. Saya udah ngalamin. Dulu saya pernah berhasil jual barang murah sekali Rp99 dan laris banget dan alhamdulillah ada ripple effect-nya produk-produk yang lain jadi laku. Tapi semakin kesini saya cobain teknik itu nggak pernah berhasil lagi. Nggak tahu kenapa. Lalu kalau teman-teman mau franchise ini si es tali pinggir menurut saya ya kalau sewa tempat baru menurut saya berat. Tapi kalau ada tempat nganggur, kenapa enggak? Contohnya ya rumah sendiri misalkan depan rumah ada space kecil itu space-nya nggak gede kok mungkin 3 kali 3 meter ya space-nya nggak gede tempat nganggur itu bisa dicoba jadi nggak ada uang sewanya daripada nganggur tempatnya lebih baik produktif seperti itu disewain juga orang belum tentu mau ya udah lebih baik ya bikin bermitra sama si salah satunya contohnya ini lalu hal-hal seperti ini yang ngelatih sense of business ya kadang saya sering sering ngobrol gitu aja sama istri itu karyawannya berapa oh omsetnya kira-kira segini yang itu kasar aja jadi sense of bisnisnya untuk dilatih terus ya ibarat kata kayak ya kayak ngitung aja kayak belajar matematika makin sering belajar matematika ya makin hafal makin makin terlatih sensenya. Oke, alhamdulillah itu aja video ini luar biasa tokonya es teh tali pinggir namanya. Mudah-mudahan sukses mengembangkan sayapnya. Saya senemu saya sih cuma di daerah Bandung area. Mudah-mudahan bisa sampai ke luar luar Bandung ya. Mungkin mungkin udah ya, nggak tahu lah. Yang jelas keren konsepnya. Keren konsepnya cuma es teh manis yang ya begitulah keren 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 salut ini studi kasus buat saya mudah-mudahan studi kasus juga buat anda mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa subscribe sampai jumpa di bedah atau review toko minggu depan ya Senin jam 19.30 buat yang tokonya mau direview dari sisi dalamnya boleh bayar via web cek aja di ganirozaki.com sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.